Aduh, cantik ya. Iya, ampun orangnya tuh adem banget loh. Watashi no namae wa Reza desu. Itu jago banget, maksudnya bisa itu Ya jawab. itu mah kan kayak how are you, I'm fine today, thank you. Saki nani otabemashita ka? Oh iya sakit sih emang ini. Bukan tadi habis makan apa aku tanya. Oh gitu, celele. Apa celele? Kalau poligami, Poligami. menurut kakak membenarkan atau tidak? Kalau aku Assalamualaikum, balik lagi ke YouTube channel aku Evelyn dan Jani. Oke ya, Emang Kak makeupnya. Evelyn memang cantik guys, dia memang cantik di makeup. Thank you. Aku pengen ini ya, pengen jadi mbak di rumah aku tuh masih belum tahu kalau aku, maksudnya belum pernah ngeliat langsung aku kayak gini kayaknya, tapi kayaknya belum tahu juga deh. Soalnya aku kan kalau di rumah kan memang karena maksudnya kalau di rumah kan ya aku kan nggak pakai terus dong, karena kan nggak, maksudnya bukan di luar juga gitu kan. Kalau di rumah kan nggak pakai terus, tapi kan kayaknya mbak aku tuh nggak tahu gitu loh. Dan emang jarang ketemu juga sih sama mbak, karena mbak kan di bawah terus aku di atas kan lebih seringnya. Makanya aku pengen nemuin mbak di bawah. Terus aku pengen lihat responnya kayak gimana. Aku tuh pengen kayak ya udah biasa aja gitu, kayak biasa aja gitu, kayak ya udah gitu kan. Maksudnya nggak ngomong apa-apa lah. Mbak, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, gimana responnya Mbak? Lihat Kak Evelyn kayak gitu. Hah? Kaget gak? Kaget, Hah? kaget kirain nama Dede dari mana? lagi masak apa mbak? Ini bundokan, Ini bendoan. Cantiknya Mbak? cantik banget. Mantap. Mbak. Cantiknya sambil ngomong sama mendoan ya. Dari kami ngeliatnya non, mungil banget kayak Ngomongnya boneka. sambil ngomongnya kayaknya ke mendoan ya, bukan ke aku sampai deh. kaget gitu, pangling banget. Oh iya. Kayak Oke. boneka Barbie. Iya, tadi pagi aku tuh habis ngambek sama Mbak. Apa gara-gara Mbak numpahin ini apa namanya? Teh manis. Teh manis, panas banget teh manisnya. Aku perih, lepuh. Ketawa dong. Panas. 2 hours later. Halo, assalamualaikum, balik lagi ke YouTube channel aku Evelyn dan Jani. Aku hari ini kedatangan tamu yang kalian juga pasti tahu ya, yang benar-benar lagi viral banget juga, terus jago joget juga, wow. jago TikTok ya. Nah ini dia Kak Reza Hai, Surya. Kak Evelyn. Aduh, assalamualaikum. Apa kabar, sehat? Baik. Waalaikumsalam. Aduh, Cantik ya. Iya, ampun orangnya tuh adem banget loh, bener-bener. Masjid ya? Tadi itu sebelumnya aku udah bikin konten duluan ya sama Kak Reza, tapi memang Iya. dari foto di Instagram juga udah kelihatan sih, memang kayaknya ini orang pertama kali aku lihat, ya ampun senyumnya tuh kok ini banget, apa smile banget gitu, kayak bentar lagi di ini deh, kayak dikontrak sama Pepsodent. Amin. Karena itu yang bisa dijual ya. Beneran loh, laki-laki tapi apa sih namanya, kalau di Jepang sih udah banyak banget kayaknya yang suka. Kenapa tuh? Di sini juga pasti kan, tapi di Jepang juga cewek-cewek Jepang tuh suka banget sama yang manis-manis gitu loh, yang senyumnya tuh pokoknya menggoda lah gitu. Wow. Termasuk senyumnya tuh bener-bener bagus banget menurut aku. Alhamdulillah. Pantes. Iya bener. Kita bahagia, orang ikut bahagia, yaitu
itu juga kan sebenarnya kan kita dapat pahala juga ya kan. Betul, yang penting ambil pelajarannya, jangan ambil yang buruk-buruknya. Iya, pokoknya yang buruk-buruknya jangan diambil. Kita semua itu manusia, nggak ada yang sempurna, ya nggak sih Kak? Betul banget. Terus Kakak gimana? Emang sukanya tuh sama perempuan yang berjilbab ya? Sebenarnya sih pengen, kalau bilang pengennya sih pengennya. Tapi yang terpenting sebenarnya daripada itu adalah yang penting sama-sama mau belajar ke arah yang lebih baik. Oke. Yang penting ada pondasi agama yang baik dan mau belajar itu yang penting daripada dia mungkin mohon maaf tapi berhijab mungkin tapi arahnya tidak ya terprediksi Ya, lebih betul. baik. Yang biasa-biasa pun nggak ada masalah, yang penting kita kelihatan bahwa kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling bekerja sama untuk belajar ke arah yang lebih baik lagi. Jadi tapi kalau ditanya ya pengennya sih yang hijau. Pengennya yang hijab. Ada kemungkinan nggak? Tapi ada kemungkinan nggak calon pacaran atau menikah sama perempuan yang tidak berjilbab? Mungkin aja kalau Allah justru ngasih amanah ke aku ya, terima dengan apa yang Allah kasih, nggak ada masalah. Mungkin justru kita bisa berhijrah bareng-bareng, justru kita bisa memulai belajar bareng-bareng. Siapa tahu justru tidak lama dari itu kita bisa saling memperbaiki diri. Karena aku pun tidak sempurna pun. Justru malah karena sama Kareza mungkin perempuan itu mau berhijab gitu kan? Mudah-mudahan. Iya, Insya kita kan nggak tahu ya, maksudnya triggernya di mana tuh kita tuh nggak tahu gitu loh. Di mana kita pengen berubah tuh trigger orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak tahu. Berarti nggak menolak kemungkinan juga ya, sebenarnya kan pasti cewek-cewek banyak yang ngantri nih sama Kareza. Jadi Emang saya mau bagi-bagi beras. jadi nggak menutup kemungkinan juga. Maksudnya buka pendaftaran juga buat cewek-cewek yang berjilbab kan sebenarnya. Betul. Yang penting kita sama-sama muslim. Itu sih yang penting. Sama-sama Iya, muslim. itu ya. Kita punya kepercayaan yang sama dan balik lagi tadi kalau Allah kasihnya melalui beliau yang belum berhijab nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang sebelum misalnya tadinya non muslim tapi dia mau masuk Islam, mualaf gimana? Mungkin nggak ada masalah juga. Kok gue jadi ini ya? kayak ya. Gak masalah. masalah. Oh nggak masalah. Yang tapi ketika menikah itu memang sudah harus muslim. Iya, ketika menikah, pokoknya sebelum menikah mualaf dulu. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya berarti nggak ada patokan harus yang ketemu sama gue tuh harus yang udah berjilbab, yang harus udah ini enggak ya, tapi Iya. berarti ada niat untuk membimbing, itu sebenarnya poinnya. Insya Allah. Karena waktu waktu aku umroh tuh dulu pernah dapat pesan sih. Dan itu pesannya kayak aku tuh sempat di depan Ka'bah pernah merasa ya Allah, aku nggak mau pulang lagi di Jakarta. Kenapa? Karena aku sudah nyaman di sini. Nyaman banget di rumah Allah, nyaman banget di kota ini, nyaman banget aku setiap waktu bisa beribadah gitu. Aku nggak mau pulang. Bahkan sampai aku bilang ya Allah, matikan saja aku detik ini juga di rumahmu. Tapi seketika itu juga Allah langsung jawab, nggak gitu caranya. Tapi justru tidak perlu waktu yang lama, Allah langsung jawab gini, langsung masuk ke hati dan pikiran. Lu memang harus pulang. Justru saatnya kamu membawa apa yang kamu rasakan dan membawa pesan-pesan yang kamu dapatkan di sini kepada orang-orang yang terdekat di Jakarta, di Indonesia, di tempat kamu. Jangan dulu meninggal, jangan dulu sudahi hidup ini. Justru mungkin melalui kamu lah kamu bisa membimbing teman-teman, orang-orang terdekat, dan juga terus menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Langsung dijawab seketika itu. Jadi kayak ya Allah, nggak boleh, kan kita benar harus pasrah, tapi bukan dengan cara menyudahi hidup kita. Itu bukan cara dalam Islam. Menyudahi perlawanan nggak boleh. Ketika justru kita tahu bahwa oh begini toh indahnya rumah Allah, oh begini toh indahnya beribadah, sampaikan. Justru nanti teman-teman yang tadinya anak-anak muda, ya udah gue mau liburan ke Jepang aja, jadi ke Mekah, jadi umrah. Justru di situ pesannya, oke, berarti aku punya job
untuk itu. Dan mungkin tadi agak relate dengan pertanyaannya, tidak menutup kemungkinan kalau Allah kasih challenge lagi untuk membimbing seseorang, siapa takut? Jadi memang punya tugas masing-masing ya semua orang tuh ya. Jadi makanya kakak dikasih perasaan malah disuruh balik ke Indonesia. Betul. Tapi ketika kita membimbing ataupun ya membimbing orang ataupun bercerita tentang pengalaman pribadi kita, itu tuh meremind self, mengingatkan diri kita bahwa oke, kita harus juga terus baik, kita harus tetap istiqomah, kita tetap harus memperbaiki diri. Jadi senang membimbing orang karena disitulah waktunya kita juga jadi belajar. Dibanding kita flat aja, justru kita jadi lupa kan? Justru jadi kita hilang kapan kita harus belajar. Ketika kita mengedukasi orang, justru disitulah kita ingat bahwa oh ternyata kita masih kurang di situ. Kita saling belajar ya, Saling sesama manusia itu ya berarti. Oh pasti. Tidak melihat umur, tidak melihat dia siapa, kita bisa banget belajar dari siapapun. Asal kita bisa memfilter yang positif, tinggalkan yang negatif, kita pasti bisa belajar dari apapun dan siapapun. Gitu. Jadi kakak waktu umroh tuh ngerasainnya kayak gitu. Aku tuh sebenarnya aku juga udah umroh. Oh, Tahun kemarin. Wih, Iya, sebelum corona. tahun kemarin lagi 2019 malah. Sama dong, bulan apa? Aku 2019 kalau nggak salah Mei, April deh kayaknya kalau nggak salah. Maret. Oh Maret, iya aku Maret deh. Dah. Iya aku juga Maret. Jangan-jangan kita Juga Maret deh, kalau nggak salah Maret deh. Pas Aku cek. bareng lagi. Tapi iya Tanggal soalnya, berapa? lupa. Tapi aku masih ingat gitu bro. iya aku lupa sih. Tapi pokoknya gue jadi penasaran deh. Tanggal berapa ya aku umroh ya? Coba dong lihat postingan aku dong kak. Yang aku waktu itu ini. Iya aku kayaknya sih Maret juga deh kalau nggak salah. Maret loh aku juga. Pas aku lagi di Mekah tuh. Jangan-jangan berapa ya? Coba aku lihat juga. Aku tuh di situ tuh jujur lagi galau tentang mantan sebenarnya. Jujur. Okay. Nah, itu sendiri lagi- tapi berangkat. Sama teman-teman, ada Kasinta Tanjung, istrinya Ustadz Zaki. Terus ada iya pokoknya rame-rame sama inilah apa nama rombongan ya. Dari travel. Nah terus aku kesana, terus Maret juga tuh kan aku. Maret kan? Oh, Maret iya. tanggal berapa? Akhir mana? Akhir Maret ya? Postingnya tanggal berapa? Pertama. Sama. Aku 26 Itu Maret. kayak aku mendarat, selesai kayak aku datang. Iya, berarti Itu lagi dingin banget. lumayan sih. Di Madinahnya dingin banget. Iya, Di Madinahnya dingin banget, Parah. dingin. Parah. Dingin. Oh berarti barengnya? Jelas seminggu kayaknya. Aku berangkat 10, pulang 20. Aku tanggal 26. 26 pas posting kan, berarti Iya. kan berangkatnya sebelum tanggal 26 kan? Enggak, pas Oh, pas berangkat. itu pas lagi ke bandara aku postingnya. Oh, oke. Jadi tanggal Berarti 26. jeda sekitar 2 minggu. Iya. 14 hari. Iya. 16 hari. Aku udah waktu itu. Jadi ceritanya aku tuh lagi galau tentang mantan lah istilahnya. Masih aku kan setelah cerai juga kan masih Masih ada putus nyambung gitu kan. Nah, tapi waktu itu juga lagi galau. Terus pokoknya aku lagi umroh tuh bener-bener aku selain doain orang tua udah nggak mikirin doa yang lain lagi. Aku cuman tertuju sama ya Allah, tolong dong maksudnya kalau memang jodohku tolong dipertemukan. Padahal kita lagi nggak kontekan saat itu. Oke. Tolong dipertemukan. Tapi kalau udah bukan jodohku, tolong dijauhkan. Udah bener-bener hati aku tuh udah bener capek banget soalnya. Karena udah bener-bener apa ya? Ya udah pengen, kalau memang udah bukan jodoh ya udah pengen move on lah. Betul. Kalau misalnya memang jodoh udah Ya pengen udah, ya jangan udah lakukan iya gitu. jangan dijauhkan ragu. gitu loh. Tolong disentuhkan lah hatinya dia juga gitu loh kan. Nah terus abis itu doa aku cuma itu aja sampai aku ke makamnya Nabi Muhammad ya. Makamnya Nabi Muhammad yang Rondo. Aku ke situ tuh, untuk masuk ke situ aku tuh Ngantri. ngantrinya itu
dari tengah malam sampai pagi aku nggak bisa tidur. Aku cuman duduk di depan gerbang itu kan, nunggu dipersilakan masuk. Aku bener-bener nungguin gitu loh, memang bener-bener pengen masuk gitu loh, pengen berdoa juga, pengen pengen sholat di situ juga, pengen nyobain, maksudnya pengen masuk ya, pengen ngerasain lah ya masuk ke situ segala macam. Terus semua ya yang aku keluarin tuh cuma itu semuanya, sampai aku mau pegang mau pegang tas. Enggak ya, ini pas lagi sholat di Ka'bah. Hajar Aswad, aku mau pegang Hajar Aswad itu, aku kegencet sampai mau mati. Sumpah. Karena bener-bener nggak bisa nafas. Nggak bisa. Itu bahaya sih sebenarnya kalau kita nggak kuat banget ya. Percaya nggak, Kevin? Percaya nggak, you guys? Gue bukan cuma megang Hajar Aswad, gue menciumnya. Wow, itu susah banget, Kak. Muka gue masuk ke situ. Dan aduh, kalau cerita itu panjang lagi cerita. Aku tuh pengen banget pegang dan aku nggak kesampean loh. Memang parah sih. Itu nggak bisa karena aku kecil banget kan. Terus di situ tuh ternyata kalau kelihatan dari jauh tuh kayak lambat. Ternyata kalau udah masuk ke lingkungan itu, aduh. Tapi ya aku tuh ada yang gendong aku loh. Waktu itu mungkin kesian kali lihat aku yang gencet-gencet kayak gini. Terus aku tuh ada yang gendong aku sampai udah diangkat kakinya kayak gini, udah deket. Enggak kesampean. Soalnya di situ banyak Afrikan yang tinggi besar, Iya. yang dia tuh wah, pokoknya kalau semua orang ketika tawaf itu pasti memang akan mendekat ke Hajar Aswad, karena memang itu salah satu targetnya ya. Karena itu adalah benda yang Rasulullah bilang bahwa benda di surga yang ada di dunia itu Hajar Aswad. Asli itu memang benda yang nantinya akan ada di surga. Dan kalau tempat yang akan ada di surga itu Raudhah, yang tadi beberapa langkah ke makam Rasulullah itu yang taman surga yang nantinya real akan ada di surga. Dan si Hajar Aswad itu adalah benda itu. Aku pengen banget pegang tapi nggak kesampean. Tapi ya aku daripada aku stres di situ kan, ya udahlah aku mikirnya ya udah yang penting kan datang ke sini kan memang aku mau beribadah gitu, bukan semata-mata hanya cuman ini aja gitu. Ya udah gitu kan. Ya tapi itu sih ya nanti ya insya Allah kalau bisa umroh lagi ya kayak. Nah pasti pengen kangen kesana lagi ya pasti. Iya. Apalagi kalau kita udah cerita kayak gini. Iya. Bener-bener sekarang tuh udah dibuka belum sih? Belum ya? Sempat dibuka kemarin, ditutup lagi. Tutup lagi ya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, aku kan memang mintanya cuma itu ya, fokusnya kan. Nah pas aku pulang dari umroh itu mantan aku yang jemput. Padahal Iya. tidak diminta. Enggak minta sama sekali. Aku bener-bener nggak kontekan juga. Terus Nggak tiba-tiba kontekan dijemput juga. dia. Tiba-tiba dia udah ada di bandara. Ih. Mantan aku. Dan how do you feel? Masya Allah, ya bener-bener terharu sih. Gitu, terharu, dan aku ngerasa loh kok bisa gitu loh. Padahal bener-bener dia itu kan orangnya kan juga maksudnya gengsian. Apalagi gengsian kan. Ya wajar lah ya laki-laki gitu kan. Nah terus akunya juga maksudnya kalau maksudnya karena udah putus nyambung ya aku pikir ya aku juga harga diri gitu kan. Jadi aku nggak ada kontekan sama sekali gitu. Tiba-tiba jemput. Bener-bener iya. Itu Tiba-tiba instan. jemput. Kalau di umroh gitu banyak hal-hal yang Iya. tidak terduga yang kayak kita minta langsung instan gitu. Iya. Terlepas dari sekarang bagaimana ya, tapi itu adalah salah satu kode, salah satu jawaban Allah kayak langsung dikabulin gitu nggak sih? Iya. Itu banyak banget. Iya. Aduh banyak. Langsung nggak pakai lama, udah memang bener-bener aku turun keluar gerbang itu udah ada dia, dan dia jemput kayak nggak ada apa-apa aja, udah gitu kayak pulang jemput. Surprisingly gitu. Iya, dan dari situ memang sempat balikan. Oh iya. Sempat balikan. Semoga ya. Iya, tapi kan memang mungkin Allah juga ngasih tahu belum jodoh, bukan jodoh gitu. Jadi ya mungkin dikasih sama Allah tetap menyambung silaturahmi. Iya, walaupun sudah iya. tidak berjodoh. Iya, hubungan baik aja, tapi udah nggak berjodoh mungkin ya. Ya udah, di tahun itu juga aku udah perasaan aku juga bener-bener aku tersiksa banget sebelumnya. Itu aku tersiksa banget karena perasaan aku masih ada.
tapi nggak bisa bersama, gimana sih? Iya. Ya kan? Nah, tapi setelah pulang umroh terus dipertemukan tapi ternyata nggak jodoh, perasaan aku tuh benar-benar udah hilang aja gitu. Iya. Maksudnya sebagai ini ya, sebagai Secepat itu pasangan ya? iya, secepatnya tuh kayak dibersihin udah. Berarti kayak ya udah, ini udah jelas ya kamu sudahi gitu ya. Iya, udah ya, Nggak udah perlu nggak bisa ya, udah jangan ragu lagi ya, udah diangkat aja. Itu kan perasaan yang kayak menyakitkan gitu-gitu kan nggak enak banget kan sebenarnya. Iya. Ya nggak sih, gimana? Soalnya Perasaan kangen gitu-gitu kan nggak enak ya Iya. kan? Dan doa yang tadi disampaikan sama Kak Evelyn itu doa mungkin template banyak orang, dan gue pun pernah merasakan, aku juga pernah merasakan berada di situasi mencari kode Allah, apakah dia, apakah yang lain gitu kan. Jadi kayak ya udah ya Allah, semoga kalau memang dia dekatkan, tapi kalau memang bukan tolong jauhkan. Itu kalau nanya orang di sini juga pasti banyak lah doa-doa seperti itu. Tapi kalau ketika kita umroh, memang kayak semua doa kayak langsung dijawab. Langsung, nggak pakai lama. Iya, langsung. Ya, Masya Allah, makanya aku sampai kaget banget. Terus niat, jadi aku sebelum umroh itu memang kan aku mau niat berangkat sendiri sama teman-teman kan, sama teman-teman. Cuman kan mama aku kan tinggal di Jepang. Oh iya. Iya, mama aku tuh tinggal di Jepang, adik aku juga tinggal di Jepang gitu. Jadi mama sama papa aku tuh cerai, mama aku nikah lagi sama orang Jepang, papa aku juga udah nikah lagi di Jakarta. Nah aku ikut mama ke Jepang dari kecil sampai sebelum nikah. Hah? Iya, Watashi no namae wa? Evelyn des. Dari tadi aja kita pakai bahasa Jepang. Oh jago bahasa Jepang Enggak kakak. itu aja. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, Udah. Ntar dia yang nanya, gue gak bisa jawab ya. oikutsu desu ka? Tahu kan? Bukan. Apa lagi yang gue tahu? Bahasa Aceh. Oh, Bahasa Aceh. pakai bahasa Aceh dan tanya. Dan kalau bahasa Jepang, aku dulu waktu SMA tuh bukan lulus. Oh bukan dulu, Lolos. Kalau lagi ujian cuy. Ada dulu temen aku namanya Fitri. Aduh, gue lupa namanya siapa. Fitri kalau nggak salah. Pokoknya dia pinter. Heni Saputri. Dia tuh pinter banget bahasa Jepang. Jadi kami kaum lelaki kalau lagi ujian itu bahasa Jepang, ya udah kita diem aja. Diem bener-bener kita tidak bisa jawab. Diem aja, ntar udah 30 menit, 35 menit keluarin HP. Udah ada belum jawaban? Kalau ada masukin lagi. Oh udah ada. Saking susah cuy, bahasa Jepang susah loh, hiragana katakana ya Allah. Ada 3 soalnya dia, ada 3 hiragana, katakana sama kanji. Oh iya kanji. Iya, ada kanji. Tepung kanji. Susah asli. Itu pelajaran apa ya? Kayak menurutku tulisannya udah susah. Iya. Terus kayak frasenya, grammarnya lah ya. Dibilang, tapi nggak tahu sih, aku belum pernah membandingkan dengan bahasa Korea sih, tapi kayak I think Jepang tuh kayak susah sekali gitu. Aku nggak tahu susahnya di mana karena aku tiba-tiba pindah ke Jepang, tiba-tiba udah dimasukin ke sekolahan Jepang jadi iya sadis sih memang. Tiba-tiba nih nyampe Jepang baru seminggu udah dimasukin ke sekolahan Jepang, udah ditinggalin aja, udah gitu sekolahnya di Jepang itu panjang banget SD-nya dari pagi sampai sore. Wow. Jadi sampai makan aja semua di sekolahan gitu loh. Jadi ya memang mau nggak mau kalau nggak bisa ngomong benar-benar punya dunia sendiri jatuhnya kan. Jadi mau nggak mau harus belajar. Jadi Learning by doing ya. iya, jadi aku udah nggak inget ngapalinnya gimana, belajarnya gimana, tapi tiba-tiba udah bisa aja semuanya. Itu kalau mau belajar, lo mau belajar bahasa Inggris tuh langsung aja ke ini. Iya, San emang Francisco. benar kalau belajar itu emang dari lingkungan sebenarnya paling Dan ada gitu. paksaan trigger tadi. Iya. Mana sih? Iya. Laku cuy sebelum. Gua nggak ngerti. Konbanwa itu. Konbanwa, selamat malam. Selamat malam. Nah, Ini selamat tidur. oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Anata no namae wa nan desu ka? Siapa nama kamu? Iya. Watashi no namae wa Reza desu. Itu jago banget, maksudnya bisa itu. Ya itu mah kan kayak how are you, I'm fine today, thank you. udah set kan, harusnya kan udah Iya. lupa-lupa dong. Iya. Masih ingat loh. Sisa segitu. Bukan sisa segitu, memang itu aja yang diingat. Sakit nani otabemashita ka? Oh iya sakit sih emang ini. Bukan, tadi habis makan apa aku tanya. Oh gitu, celele. Apa celele? Aduh, pasti bukan celele.
Lele pecel. Pecel lele des. Nggak tahu sumpah. Tapi seru sih. Iya. Itu alhamdulillah punya pengalaman tinggal sana jadi bisa bahasa Jepang ya. Iya, kalau bahasa Jepang emang aku udah justru pas aku ke Indonesia, aku mah rada kaku bahasa Indonesianya sebenarnya. Cuman karena udah di entertain kan, mau nggak mau kita harus ngoceh-ngoceh kan. Jadi sekarang udah lumayan kayak gini. Dulu mah kaku masih bahasa Indonesianya. Oh segini masih agak lumayan agak kaku berarti ya? Segini sih udah lumayan. Oh, udah dulu masa- kaku banget. dulu ya, pas baru-baru ya? Dulu kaku banget baru-baru gitu. Memang teman-teman aku juga semua di sana, sekolah juga di sana, kerja di sana. Di sana kerjanya juga udah pernah jadi supir truk, udah pernah jadi tukang cat. Wow. Karena di Bisa sana DJ nggak di sana? Enggak belum. udah DJ. Oh di sana nggak DJ? DJ juga, mana hobi gitu. Jadi dulu Sincang pada pekerjaan joget-joget di sana. kerjaan keras juga udah sih dulu. Tapi keras sih emang di Jepang kayaknya. Iya, atas keras. hidupnya mungkin ya. Iya, disiplin dan keras. Makanya enakan di Indonesia lah, cinta Indonesia aku. Kaum berbahan. Santuy ya di hidup. Iya. Itu. Jadi aku kan dulu kan waktu itu kan aku mau berangkat umroh tuh, aku niatnya memang pergi sendiri sama teman-teman. Nah, aku tuh kepikiran mama aku kan di Jepang. Jadi maksudnya aku pengen mama aku juga umroh. Oke. Nah, jujur saat itu aku mikir nih pengeluaran buat mama gitu loh. Aku pengennya aku yang ngumrohin soalnya. Oke. Gitu. Nah, aku lagi mikir aku ada sih maksudnya tabungan apa ada gitu. Tapi maksudnya kan aku harus punya uang lebih untuk spare money kan buat orang tua aku nanti di sana gimana gitu kan. Dan aku pengennya kasih yang terbaik lah gitu kan. Bukan sebatas cuman tiket apa gitu kan, tapi pengen kasih fasilitas yang baik lah ya sama mama gitu kan. Aku masih mikir tuh gimana harus spare uang lebih gitu aku masih mikir tahu-taunya memang niatnya pengen bawa mama. Aku udah ditanyain nih sama orang travelnya gitu, gimana mamanya jadi berangkat nggak, tunggu sebentar ya aku kan pengennya nggak mau mama aku nanti kekurangan dong di sana gitu. Nah hari H-nya paginya tau nggak, aku bangun itu aku dapat transferan uang. Oke. Iya, dan nominalnya cukup lumayan. Itu dari ya aku dikontrak influencer yang aku pikir nggak jadi. Oh, rezeki tak terduga. Tak terduga dan langsung transfer. Langsung ditransfer. Itu Masya juga nominal cukup lumayan, pagi-pagi buta jam 6 pagi. Gitu. Dan aku telepon siangnya tapi ternyata udah penuh kuotanya. Padahal uangnya udah dapet tapi Nggak bisa berangkat bareng. Iya, nggak bisa berangkat bareng ya udah lah, berarti apa namanya next day aku pengen bawa mama gitu. Jadi tapi ya aku kaget sih, maksudnya di situ kalau niat kita memang mau berangkatin orang tua umroh, niat kita baik, Ada itu aja ada aja gitu loh. Tapi sampai sekarang belum tersampaikan, masih menunggu. Tadinya mau berangkat tahun kemarin ini 2020, tapi kan corona. Oh iya, jadi masih tertunda lah. Tapi insya Allah lah nanti kedepannya kalau udah corona udah selesai udah bisa lah gitu. Tapi memang pengalaman mungkin Kevin juga merasakan ya. Kalau ketika kita umroh jangan tanggung-tanggung ya. Kadang mungkin kayak tadi kan mensiapkan spare money. Iya. Udah gitu kita memberikan yang terbaik. Iya. Karena itu penting apalagi buat orang tua. Iya. Karena ketika kita umroh jangan ya ini saran tips ya. Iya, Ini tips dan saran aja ya. Jangan tanggung-tanggung karena ketika kita pakai hotel ataupun yang agak budgeting ya, yang itulah ya. Itu pasti hotelnya jauh. Dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, itu yang membuat akhirnya kualitas dan intensitas ibadah kita jadi berkurang. Jadi gak usah tanggung-tanggung, kasih yang terbaik. Kalau bisa hotel depan Ka'bah, kalau bisa hotel depan Masjid Nabawi, jadi bisa setiap saat sholat, bisa setiap saat biar gak capek kan, orang tua kan udah ini ya, pasti kan perempuan kan. Karena jadi dikasih tahu juga sama Mutawif waktu itu, karena janji Allah apa yang kalian keluarkan saat kalian beribadah umrah atau haji, janji Allah diganti kalau nggak salah 7 kali lipat apa namanya. Masya Allah. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah mikirin duitnya. Aduh, apalagi kalau buat orang tua itu mulia sekali. Mungkin Allah nggak akan lama akan mengganti. Dan itu aku lihat. Sepulang umroh kayak tahun itu 2019 menjadi tahun di pekerjaan aku kan percetakan. Itu mungkin dari omset itu rekor
Oh iya? dari tahun-tahun sebelumnya. Pas umroh itu? Pas umroh 2019. Wow. Aku kebetulan kan tahun 2019 itu ada mesin baru juga di percetakan. Dan dari pembukuan aku kan mengecek semuanya. Aku tahu trennya karena aku dari 2014 sudah bantu apa 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 sampai detik ini 2019 itu adalah tahun rekor di mana omset MKPRI tertinggi. Wow. 2020 turun karena pandemi. 2021 sekarang yang kita jalani. Tapi 2019 itu adalah rekor kayak Allah kasih tuh. Tuh aku ganti apa yang kamu keluarkan. Benar. Baliknya ini ya luar biasa. Tapi emang kalau dipikir-pikir 2019 emang rezeki aku juga luar biasa. Nah, kan? Iya, beneran. Kan? Luar biasa. Iya. Kan? Iya ya. Syahrukh kan? Pantesan orang pada ketagihan ya umroh ya. Iya. Kayak nge-charge diri kita juga ya. Nge-charge ibarat gini. Kalau tadi di vlog sebelumnya aku sempat cerita bahwa lelaki nge-charge-nya pas sholat Jumat ya. Pas kita sholat Jumat itu kita dengerin ceramah. Itu nge-charge iman kan. Kalau di umroh tuh bukan nge-charge ya. Apa ya? Ganti baterai gitu, ganti unit. Kayak ganti terbaru yang paling canggih, yang paling futuristik gitu. Bukan cuma dicas doang, diperbaharui semua. Kayak sampai tadi aku bilang kayak nggak mau pulang karena ya Allah segini nyamannya tempat ini, ya Allah kayaknya hidup udah segini aja deh, gue nggak perlu lagi kerja, gue udah beribadah. Nah nggak boleh juga tuh, kan kata Allah bekerja seperti kamu akan hidup seumur hidup di dunia dan beribadah seketika kayak seperti kamu akan mati besok. Jadi itu harus balance tuh, nggak boleh cuma beribadah doang, nggak boleh, harus bekerja juga. Nggak boleh bekerja doang beribadah nggak ada. Jadi pas aku bilang aku nggak mau pulang, mau beribadah, salah juga. Pulang sama. Dan di situ challenge untuk memperbaiki derajat kita nih. Ketika kita pulang ke Jakarta dan kita masih istiqomah di situ justru kita benar-benar sudah menyelesaikan tantangan dari Allah. Gitu sih. Keren sih. Aku pengen lagi sih. Itu realistis namanya guys. Betul. Ya itu realistis. Emang harus cari laki-laki yang seperti itu ya, biar nggak yang nyuruh ibadah doang tapi nggak kerja, ya kan? Mau makan apa kita ya kan sebagai wanita ya kan? Betul. Apalagi memang sudah tugasnya seorang pria ya, nafkahin lahir batin. Iya. Nah sekarang nih Kak Reza, aku tuh pengen ngebahas ini sih satu nih, yang maksudnya yang ya campur aku curhat, campur aku pengen ngebahas ya ini ya. Dan ya kan kakak kan lebih duluan lah hijrahnya, maksudnya lebih berpengalaman lah mungkin ya. Masih belajar, bukan masih belum. Iya. Nah jadi aku tuh pengen tahu gitu loh, menurut pandangan kakak kalau misalnya perempuan yang berhijab terus dia memutuskan untuk nggak berhijab lagi atau nggak berhijab dulu, itu gimana menurut pandangan kakak? Ini kan pasti orang-orang ini gitu. Mungkin kita orang-orang terdekat dia misalnya ring satu ataupun circle terdekat dia, kita tetap harus support dia. Pasti ketika dia memutuskan untuk meninggalkan hijabnya pasti ada alasan yang kuat. Pasti ada alasan yang benar-benar pasti dia juga tidak inginkan sebenarnya. Tapi mungkin dia berpikir mungkin ini jalan satu-satunya yang harus dia lakukan dulu sekarang. Ya, betul. Jadi mungkin tipsnya ataupun pandangan aku, ketika kita menjadi orang terdekat dia, kita harus support. Karena kita harus menelaah alasannya apa. Justru kita jangan menjudge dia, jangan meng-hate dia dengan kata-kata ataupun perilaku yang membuat dia justru jadi down. Bahkan justru jadi tadi membenci, itu bahaya banget. Iya. Jangan sampai dia masuk ke kadar itu. Karena ketika kita menjadi support system yang tidak positif, justru menjadi negatif, itu malah dia semakin jauh dari hijabnya. Iya, dia makin nanti membenci ya, malah yang tadinya sebenarnya ini ya, ada kemungkinan untuk pakai lagi. Yang penting tetap kita jelaskan, bukan kita mengamini ataupun kita mengiyakan ya apa yang dia lakukan itu benar, bukan. Kita tetap bilang apa yang kamu lakukan itu memang adalah hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan. Tapi balik lagi ketika kita tahu background masalahnya, oh mungkin ini adalah salah satu-satunya jalan yang harus dilakukan sekarang. Dan jangan lupa kita mengingatkan bahwa hijab itu wajib, bukan pilihan.
Bukan dia boleh pilih dia hijab atau enggak, bukan. Untuk seorang wanita itu kewajiban. Kewajiban itu adalah harus. Tapi kalau ternyata saat itu dia mungkin terpuruk, mungkin ada something yang kita nggak tahu ataupun punya gejolak batin yang membuat dia support dia, jangan meng-hate dia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dia bisa kembali seperti sedia kala, dan mungkin bahkan menjadi lebih istiqomah lagi. Jangan di-hate. Cuman butuh waktu aja mungkin ya, break ya, maksudnya butuh istirahat gitu loh. Betul. Semua orang gitu. Makanya aku soalnya semakin aku kayak gini berhijab, semakin orang yang menaruh harapan ke aku sangat besar. Jujur, aku takut mereka kecewa karena sebenarnya diri aku sendiri pun aku niat aku memang baik, menjadi lebih baik walaupun sedikit demi sedikit. Tapi aku tuh nggak pernah mau janji untuk ya aku bakalan selesai kayak gini. Aku nggak mau ngucapin itu karena menurut aku janji itu sakral ya. Jadi apalagi aku bawa nama agama juga, maksudnya bawa ya, jadi maksudnya bawa agama. Jadi aku apa ya? Aku yang penting itu aku kalau ditanya sampai kapan berhijab, ya besok atau lusa, insya Allah masih berhijab. Nah kayak gitu aja, terus biar aku nggak beban dan aku nggak berat gitu loh. Tapi harapan aku adalah ya kalau bisa nggak usah ngomong seterusnya deh, pokoknya yang penting lebih banyak berhijabnya daripada enggak, misalnya semoga bisa full malah. Iya, semoga bisa full juga gitu. Tapi maksudnya aku jadi takut gitu loh. Aku kan kalau misalnya takut, aku takutnya down diri aku gitu loh. Diri aku kan diri akunya takutnya down gitu. Jadi gimana ya, seperti yang tadi dibahas juga kan di YouTube channelnya Kak Reza. Ya kalau aku nge-DJ mungkin aku pastinya nggak mungkin aku dengan kondisi seperti ini karena aku harus menghargai agama aku. Tadi kan kita udah bahas. Tapi mungkin Kak Evelyn juga pasti juga sudah memahami itu. Jadi bukan suatu yang harus kita pilih, tapi memang suatu yang harus kita lakukan. Tapi terlepas dari itu, intinya ketika beliau memilih untuk melepas, kita jangan hate. Itu yang penting. Itu dulu, bedakan dengan keputusan dia, itu dia yang ambil. Tapi ketika ditanya, bukan suatu yang benar. Tidak ada kebenaran seorang perempuan melepas hijab, karena memang itu adalah suatu kewajiban, dan itu mungkin teman-teman semua dan mungkin Kak Evelyn bisa meresapi itu. Itulah energi dan tenaga dan pacuan kita untuk selalu mempertahankan hijab kita, karena hijab adalah kewajiban, bukan pilihan. Terlepas dari itu, monggo, itu pilihan semua orang. Dan yang terpenting kita tetap harus support apapun yang dilakukan. Semoga mungkin ketika dia memilih jalan untuk melepas hijab, sebenarnya tidak ada jalan pembenaran ketika dia memiliki masalah ataupun dia memiliki gejolak dalam hidup dan akhirnya itu melepas hijab. Sebenarnya itu banyak sarana dan jalur lain untuk dia bisa menenangkan hidupnya dengan berdoa sama Allah, dengan bermunajat sama Allah. Itu jauh lebih jalan yang lebih baik ketimbang kita menyerah dan melepaskan hijab kita. Yang penting sih sebenarnya, apalagi untuk pemula ataupun orang teman-teman yang baru mau mulai hijab, yang penting bikin nyaman diri sendiri dulu. Betul. Jangan kalian dengar dari orang, nyaman kalian dulu. Tapi tanamin dalam hati yang paling dalam bahwa hijab itu adalah wajib. Itu dulu. Seketika pasti sebadan-badan dari ujung jempol sampai ujung rambut pasti keluar energi yang menguatkan kakak untuk terus berhijab, karena tidak ada choice lain. Hijab itu adalah wajib. Tapi memang tadi situasional, misalnya balik lagi kakak dengan kondisi kakak yang masih harus melakukan pekerjaan DJ, yang mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sementara menghidupi kakak, tidak bisa ditinggalkan. Mungkin kalau tanya sama aku pribadi, ya berdoa sama Allah. Bahkan kalau kakak mampu dan kakak yakin, kakak berani tinggalkan itu jauh lebih baik. Tapi kalau kakak belum siap ataupun belum sanggup, ya lakukan. Tapi terus berdoa sama Allah, semoga digantikan dengan pekerjaan dan circle dan rezeki dan semua yang mendukung ke arah kakak untuk bisa istiqomah. Karena rezeki pasti datang dari mana aja. Dan paling satu sih, kan kalau misalnya melakukan DJ itu kan mungkin aku bisa tebak kakak tuh dua yang kakak dapat. Yang pertama dari rezeki, karena kakak DJ dibayar. Yang kedua ada
kesenangan, Iya. kebahagiaan. Karena memang aku nge-DJ itu kan memang karena Passion. emang hobi dan suka musik bukan karena Ikut-ikutan. iya bukan karena pengen party, pengen mabok-mabokan atau pengen narkoba gitu, enggak. Nauzubillah min zalik. Aku maksudnya pengen dijauhkan lah. Nah, tapi kalau misalnya nge-DJ itu memang karena ingin menghibur orang aja gitu loh. Iya. Cuman aku harus menempatkan diri aku di situ kan busananya kan harus menyesuaikan dengan tempat gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Intinya ibaratnya ada rezeki di situ, ada passion kesenangan musik ataupun ibaratnya hobi kakak yang tersalurkan di situ ya. Nah, semoga ini dua digantikan dengan hal lain yang bisa mengakomodir dua ini, bukan cuma rezekinya doang. Mungkin Allah bisa kasih rezekinya doang tapi kakak nggak bahagia. Wah, kakak jadi kayak gitu, aku mendingan DJ, gue senang juga nih, dapat duit juga. Mudah-mudahan ditukar sama Allah dengan hal lain yang bisa membayar dua ini, rezeki dan kebahagiaan. Amin, amin. Makasih banyak kan. Amin. Amin ya Allah. Amin banyak ya. Amin, amin. Kakak, aku satu lagi nih terakhirnya, aku pengen tahu sih kenapa dari pandangan laki-laki, kenapa sih kalau perempuan yang berhijab itu istimewa di mata laki-laki? Widih, Jangan. ngeri sekali lu pertanyaannya lu. Gila. Cewek kan pengennya kan seksi biasanya. Ini ada lagi. Ini Nggak kalau munafik nanya ya, pribadi. ini yang di belakang ini maunya yang seksi-seksi pasti. Iya. Yoi itu kan. Selera ya. Oh, Gini, selera, ya. kalau tanya sama aku Apalagi? melihat Pevita Pierce cantik. Aku melihat Raline Shah cantik, padahal dia bukan berhijab. Tapi ketika melihat orang yang berhijab, di mata aku lebih istimewa. Oke. Jadi orang yang lebih cantik dari sebelumnya mungkin. Dan ini ada cerita sih agak lucu juga. Waktu aku umroh, aku ada doa juga waktu itu. Ya Allah, berikanlah jodoh aku seperti Aisyah. Padahal aku tidak ada sebutir ataupun secercah kemiripan dengan Rasulullah. Mohon maaf. Tapi aku menggantungkan harapan, ya Allah semoga dapat Aisyah. Emang kurang ajar sih doanya. Maksudnya ya Ya, lu nggak apa-apa. siapa lu Reza? Tapi kakak tahu mukanya gimana enggak? Enggak. Kan kita cuma tahu Rasulullah, Aisyah, Khadijah, semua dalam cerita-cerita Rasulullah kan dari cerita aja ya. Bahwa Aisyah digambarkan seorang yang menutup, jelas ya, berhijab menutup auratnya, kemudian dia cantik, dia periang, dia adalah orang yang paling banyak merawikan hadis Rasulullah. Berarti di situ menandakan dia kepintar yang luar biasa gitu kan. Dan cantik di situ. Wanita muda, energik, cantik gitu kan. Nah, itu di situ kayak mindset aku kayak berdoa tiap sholat begitu. Ya Allah, kasihlah jodoh aku seperti Aisyah, walaupun aku tidak ada mirip-miripnya sama Rasulullah sejengkal setitik pun, aku mungkin tidak ada apa-apanya sama Rasulullah. Tapi aku pede aja. Aku berdoa aja. Semoga Allah kasih yang seperti Aisyah. Dan itu yang bergejolak di kepala aku. Jadinya ya udah, mindset di kepala aku tuh kalau aku melihat orang yang berhijab, ya udah jadi seperti lebih indah dan lebih istimewa. Sama seperti kakak tadi bikin IG story, sepanjang-panjang aku bilang Aisyah karena aku melihat kakak berhijab, looks like Aisyah maybe. Itu aja sih, itu yang ada di kepala aku aja. Kayaknya ketika dia berhijab, ya dia berarti sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sebagai seorang Apa lebih Muslim. cowok tuh lebih tenangkah kalau pasangannya berhijab? pasti. Oke. Jadi kita tidak khawatir auratnya dinikmati oleh orang lain. Oke. Tapi perempuan mendapatkan ketenangan dari laki-laki gimana? So, Laki-laki kan bisa dilihat sama perempuan. karena asal dia tetap menutup auratnya mungkin dan tidak berlaku aneh-aneh di depan wanita lain, harusnya itu sudah menjadi sebuah ketenangan pada pasangannya. Oke. Dan Jadi harus cari, kalau cowok kan ngelihatnya kan ya udah cewek yang berjilbab udah pasti nutupin aurat, jadi cowok nggak akan ngelirik. betul. Kalau cowok yang kalau harus cari cowok tuh yang kayak gimana, yang jaganya tuh seperti apa? Intinya cowok yang bisa menjaga kepercayaan pasangannya. Oke. Itu aja selesai. Karena ya Menghargai. menghargai dan menjaga kepercayaan itu yang penting. Karena tadi misalnya dibilang cewek berhijab itu akan lebih terjaga dari cowok, enggak juga. Kalau sikapnya Oh iya. tidak menjaga pun
sama saja. Sama gitu. aja. Jadi balik lagi ke si pria, kalau dia tidak menjaga sikapnya itu juga hal yang penting ya. Oke. Tidak mengumbar, tidak ya kalau bahasa gampangnya ya dia tidak genit, tidak inilah apa sih namanya itu bahasanya gitu. Cowok yang kayak gimana sih yang gak genit tuh? Ada di sini tuh salah satunya. Nggak ada. Beda ya, beda tipis ya. Yang gak genit sama yang gak laku. Aku nanyanya yang gak genit loh, bukan yang gak laku loh. Genit itu, Beda jauh, sorry beda jauh ya. Yang gak genit sama yang gak laku. genit itu ada jam-jamnya. Kalau lagi lapar kita diem semua, nggak ada genit-genitnya. Oke. Tapi benar sih itu apa namanya? Yang penting kepercayaan. Oke. Karena aku juga pernah dengar pembahasan, pernah dengar nggak Kevin? Kalau kita sudah berpasangan berumah tangga, tidak boleh wanita melihat isi handphone suaminya. Pernah dengar? Hah? Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak tahu. Dan cocok nggak dengan teori itu? Cocok aku. Setuju nggak bahwa seorang istri tidak boleh memeriksa handphone, memeriksa pekerjaannya suami? Enggak. Kenapa? Iya karena kalau udah suami istri ya terbuka aja gitu loh, saling gitu. Tapi percaya nggak itu ada hadisnya? Oh gitu. Ya. Kalau cowok boleh ngelihat handphone istri. Kayaknya juga tidak boleh. Oh itu nggak boleh juga. Jadi sama-sama menjaga privasi gitu. Itulah Boleh. yang saling percaya. Oh iya. Laki boleh. Oh laki boleh ya? Laki boleh. Laki boleh, cewek Nggak nggak boleh, boleh. cewek nggak boleh. Kenapa? Karena menghindari kesalahpahaman. Karena lelaki melakukan banyak pekerjaan lebih dari pria, dari wanita di Oke. luar. Iya. Cowok itu bertugas mencari nafkah. Iya, benar. Which is dia bekerja. Dia bertemu banyak orang, dia bertemu banyak mulai dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak semua di luar, ya, di luar rumah ya. Kalau wanita memang kodratnya di dalam rumah. Ketika dia di luar rumah itu banyak resiko-resiko akhirnya terjadi fitnah. Ketika cewek ataupun istrinya memeriksa handphonenya, padahal itu bukan maksudnya memang enggak. Namanya wanita ketika dia membaca, oh kurang ini, oh curiga, terjadilah cekcok, miskomunikasi. Justru itu dihindari, jangan, mendingan nggak usah diperiksa sama sekali. Itu ada hadis. Oke. Jangan campuri urusan pekerjaan sang suami kecuali sang suami mengizinkan. Oke. Ya, di situ poinnya bahwa kepercayaan kita sebagai sesama pasangan itu sangat-sangat diuji dan dilatih di situ. Karena ketika Kak Evelyn, bayangin suami Kak Evelyn misalnya nanti nggak boleh diperiksa, wah cuman satu modal Kak Evelyn, percayaan dong. Iya. Dan si suami juga jangan sampai menghancurkan kepercayaan sang istri di situ. Sekali aja dia mengecewakan, udah. Oke. Tapi itu ada hadisnya bahwa Kalau poligami, menurut kakak membenarkan atau tidak? kalau benar tidak benar, poligami Rasulullah melakukan. Tapi kita nih yang hidup di zaman sekarang, ya kita manusia biasa lah ya. Iya. Yang punya keadilan cuma mungkin hanya Rasulullah satu-satunya. Iya betul. Tidak ada lelaki lain yang sanggup bisa mencontohkan rasa adil yang dimiliki oleh Rasulullah. Iya betul. Jadi aku sebagai pria pun tidak pernah bercita-cita ataupun membayangkan ketika nantinya aku bakal punya istri lebih dari satu. Oh, itu luar biasa sih. Maksudnya ya banyak sih yang ngomong juga kan. Maksudnya poligami itu justru menghindari zina lah segala macam gitu kan. Tapi kan kalau udah walaupun ya itulah maksudnya ya, tapi ya aku salut sih kakak kalau mikirnya maksudnya kayak gitu. Karena ngebayangin gak sih kayak gue gak mampu lah. Lu bayangin aja kalian punya istri 2 gitu, terus gak usah 4 ya, 2 lah misalnya, terus kalian satu rumah ya kali enggak deh. Enggak, aku tidak, maksudnya bukan apa namanya Kita nggak ngejudge ya, kita nggak ngejudge. kita nggak melarang. Karena apa yang Ini aku ngomongin personal kok kakak. Kalau kakak apa namanya bakalan kayak gitu atau enggak? Iya. Aku cuma nanya secara personal aja ini. Betul. Memang pokoknya intinya adalah apapun yang Rasulullah lakukan itu memang sunnah.
sunnah. untuk dijalankan. Tapi baik lagi, ya situasional dan realistis lah. Manusia mana zaman sekarang yang punya rasa adil yang sama seperti Rasulullah? Mampukah Anda? Karena itu amanah juga, itu Iya. tanggung jawab loh. Iya. Karena Karena beliau juga nikahinnya memang janda tua. Iya, memuliakan ya kan? janda, memuliakan perempuan. Janda-janda perang Iya. yang ditinggal meninggal oleh suaminya karena meninggal karena peperangan dijadikan istri Belum tentu ini juga ya, belum tentu karena nafsu. nafsu Kalau- juga kan. Kalau Kalau sekarang banyak yang cakep. iya, mau juga Itu satu mah nggak bukan- cukup dua. Itu mah bukan poligami, itu kan sunnah. Iya. Iya bukan poligami sunnah gitu. Iya. Dan ini itu mah selamitan. Iya. Ya kita bukan menjudge siapa ya, bukan. Enggak. Kita belajar aja dan itu Kita persepsi belajar. pandangan masing-masing. Iya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton YouTube aku hari ini. Aku makasih banget sama Aku Kak juga Reza yang juga. makasih banget Banyak sama banget kamu. aku belajar dari Kak Sama-sama, Reza ya. Bu. Kita saling belajar. Aku juga masih belajar soalnya. Mohon maaf kalau aku banyak kesalahan atau Sama-sama aku juga kekurangan. mohon maaf. Buat teman-teman penonton Kevin juga kalau aku salah ucap atau salah teori atau salah persepsi, mohon dimaafkan karena kesalahan pasti ada di manusia, kesempurnaan ada dari Allah. Ya, oke. Makasih semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dan jangan lupa nonton juga YouTube-nya Kak Reza Surya. Makasih. Thank you so much. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.